Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah. Kali ini kita akan membahas bagian terakhir dalam jenis puisi lama. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kaidah kebahasaannya yang terdapat pada puisi, pada pantun, dan pada gurindam. Kali ini kita akan masih membahas tentang kaidah kebahasaannya, yaitu tentang penggunaan kalimat tunggal dan penggunaan kalimat majemuk dalam puisi lama. Nah, apa saja pengertian dari kalimat tunggal dan pengertian dari kalimat majemuk? Mari kita simak bersama-sama pelajaran berikut ini. Pertama, kita akan masuk ke dalam penggunaan kalimat tunggal. Nah, dalam puisi atau jenis puisi lama seperti syair, gurindam, dan pantun, seringkali atau banyak kali di sana penggunaan kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat saja. Jadi, kalau dalam sebuah kalimat dia hanya memiliki satu subjek, satu predikat, berarti dia termasuk ke dalam kalimat tunggal. Karena pada dasarnya ya anak-anak, setiap kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Contoh, saya makan nasi. Berarti itu termasuk ke dalam kalimat tunggal. Kenapa demikian? Karena dia hanya memiliki satu subjek, satu predikat, dan satu buah objek. Contoh dalam puisi ini ada kata-kata pagi-pagi saya sarapan. Nah, ini termasuk ke dalam satu buah kalimat tunggal karena subjeknya di sini saya, predikatnya adalah sarapan. Jadi benar ya, satu predikat dan satu subjek. Berikutnya kalimat majemuk. Nah, majemuk itu kan kita sering mengenal istilah majemuk itu berarti kata-kata majemuk itu mempresentasikan atau mewakili sesuatu jumlah benda yang banyak, yang lebih dari satu. Berarti kalau tadi kalimat tunggal kalimatnya hanya memiliki satu predikat dan satu subjek, kalau kalimat majemuk berarti adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Jadi predikatnya biasanya lebih dari satu. Tentu saja kalimatnya menjadi lebih panjang ya. Kalimat majemuk ini terjadi dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Nah, biasanya kalimat majemuk ini dia karena telah mendapat penggabungan, biasanya di sini kita sering muncul, makanya kita belajar kemarin tentang yang disebut dengan kalimat hubung. Jadi untuk menghubungkan suatu kalimat dan membentuk sebuah kalimat majemuk, biasanya kita melakukan atau menggunakan kata hubung untuk menggabungkan dua buah kata dasar. Nah, untuk contoh jenis kalimat majemuk, kalau tadi saya pagi-pagi sarapan dan ibu pagi-pagi memasak, itu berarti termasuk ke dalam kalimat majemuk. Karena di dalam kalimat yang baru saya sebutkan tadi terdapat dua buah subjek, dua buah predikat, dan dua buah keterangan. Jadi di situ termasuk ke dalam kata majemuk. Berikutnya kita di sini akan belajar contoh-contoh jenis-jenis kalimat majemuk. Ada apa saja kita lihat ya. Yang pertama ada kalimat majemuk bertingkat. Apa itu kalimat majemuk bertingkat? Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Jadi tidak setara, tidak sama. Kalau tadi saya sebutkan contoh dan, saya pagi-pagi sarapan dan ibu pergi ke pasar, itu berarti kalimat majemuk setara karena kata hubungnya menggunakan kata dan, sama-sama melakukan pekerjaan. Berikutnya ada yang disebut dengan kalimat majemuk hubungan syarat.
jenis kalimat majemuk ini akan terjadi apabila dua buah kalimat digabungkan dengan kata hubung, yaitu jika, seandainya, asalkan, apabila, dan andaikan. Nah, tadi kita flashback sedikit ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa untuk menggabungkan dua buah kalimat dasar yang hanya memiliki satu buah subjek, satu buah predikat, menggabungkannya dengan kalimat yang lain itu menggunakan kata hubung. Nah, untuk kalimat majemuk hubungan syarat yang digunakan adalah jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan. Contoh, kita akan sukses seandainya kita rajin belajar. Di situ sudah jelas ya, terdapat dua buah subjek, dua buah predikat. Jadi digabungkan dengan kata seandainya. Berarti itu termasuk ke dalam kalimat majemuk hubungan syarat. Contoh nih, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Ini termasuk ke dalam kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat ya. Menggunakan kata jika dan terdapat lebih dari satu predikat dan satu buah subjek. Berikutnya, ada yang disebut dengan kalimat majemuk hubungan tujuan. Jadi apa itu hubungan tujuan? Ini sebenarnya sudah kita pelajari ya dalam penggunaan kata hubung. Jadi di sini bagaimana menghubungkan satu buah kalimat dengan kalimat yang lain sehingga disebut kalimat majemuk dengan menggunakan kata hubung. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan tujuan ditandai dengan kata-kata agar, ada supaya, ada biar. Ini akan membuat sebuah kalimat majemuk tapi dia hubungannya adalah tujuan. Contoh kalimatnya nih, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Ini termasuk ke dalam kalimat majemuk karena memiliki lebih dari satu subjek dan satu buah predikat. Jadi ingat ya, setiap kalimat itu tersusun dari subjek, predikat, dan objek. Jadi kita bisa suatu kumpulan kata bisa dikatakan sebagai kalimat ketika dia memiliki syarat mempunyai subjek, mempunyai predikat. Oke. Contohnya itu ya. Berikutnya kalimat majemuk konsensif. Nah, kalimat majemuk konsensif ini biasanya perlawanan atau pertentangan ya, kontra. Jadi ini perlawanan, menunjukkan hubungan perlawanan. Contohnya nih, ada walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, dan sungguh pun. Contohnya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Ini termasuk ke dalam kalimat majemuk ya. Kenapa disebut dengan perlawanan? Jadi dari satu kalimat ke kalimat yang lain itu ada yang harus dikerjakan dan ada yang harus tidak dikerjakan. Jadi ini termasuk ke dalam kalimat majemuk konsensif. Berikutnya kalimat majemuk hubungan perbandingan. Nah, sebenarnya membandingkan itu hal yang tidak baik ya, tapi di sini di sini ada nih kalimat majemuk hubungan perbandingan untuk membandingkan jumlah benda, untuk membandingkan massa benda, dan untuk membandingkan sifat-sifat benda. Contoh, dia akan ditandai dengan ibarat seperti bagaikan laksana sebagaimana lebih baik. Contohnya, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Nah, ini merupakan kalimat majemuk perbandingan. Oke, berikutnya kalimat majemuk hubungan akibat. Ya, kalau biasanya ada sebab pasti ada akibat. Di sini akan ditandai dengan kata hubung sehingga, sampai-sampai, maka. Ini contoh kalimatnya. Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Nih, akibat dari belajar adalah menang olimpiade. Jadi itu merupakan hubungan akibat. Termasuk ke dalam kalimat majemuk karena dia memiliki lebih dari satu buah predikat. Nih ya, kalau kalian masih bingung memisah-misahkan kalimatnya, intinya dalam satu buah ini terdapat dua buah kalimat nih. Dalam baru kata yang saya sebutkan tadi terdapat dua buah kalimat. Kalimat pertama itu Dian belajar begitu keras. Itu kalimat pertama Dian sebagai subjek, belajar sebagai predikat. Yang berikutnya, dapat memenangi olimpiade itu. Nah, dapat memenangi olimpiade ini, siapa yang dapat menangi olimpiade ini? Adalah Dian. Jadi subjeknya di sini ada dua. Memenangi termasuk predikat yang kedua. Penghubungnya adalah kata hubung ini yaitu sehingga. Makanya disebut dengan kalimat majemuk hubungan akibat. Berikutnya, ada yang disebut dengan kalimat majemuk hubungan
Oh, tadi sebab ya. Yang ini adalah kalimat majemuk hubungan akibat ya. Berarti yang ini tadi disebut dengan sebab ya. Sebab dia menang itu adalah karena dia belajar. Yang ini kalimat majemuk hubungan akibat ditandai dengan sehingga, sampai-sampai, dan maka. Contoh, Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Berikutnya, kalimat hubungan cara. Contoh, dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup dengan berpikir cermat. Generasi muda menggapai asa. Ini dengan cara. Ini contohnya biasanya ditandai dengan penggunaan kata dengan cara. Dengan makan, dengan minum, termasuk dengan hubungan cara. Baiklah, materi kita saya cukupkan sampai di sini. Ini adalah sebagai penanda akhir dari materi pembelajaran di bab 1, yaitu yang membahas tentang puisi lama yang terdiri dari syair, gurindam, dan pantun. Ibu harap kalian tetap semangat belajar walaupun berada di rumah ya, sambil kita mendoakan agar kita segera dapat berkumpul di sekolah bersama teman-teman kita, bersama guru-guru untuk belajar tatap muka. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, selalu berada di rumah. Protokol kesehatan dijaga, social distancing, cuci tanganmu sebelum melakukan pekerjaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.